Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 26 Agustus tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Rut bab 2 ayat 1 sampai 3 dilanjutkan dengan ayat 8 sampai 11 dan bab 4 ayat 13 sampai 17. Naomi mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Pada suatu hari, Rut wanita Moab itu berkata kepada Naomi, "Izinkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Sahut Naomi, "Pergilah anakku." Maka pergilah Rut ke ladang dan memungut jelai di belakang para penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Maka berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pekerja-pekerjaku wanita. Lihatlah ladang yang sedang disabit ini. Ikutilah wanita-wanita itu dari belakang. Sebab aku telah berpesan kepada para pekerja laki-laki, supaya mereka jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan itu dan minumlah air yang dicedok oleh para pekerja itu." Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata, "Bagaimana mungkin aku mendapat belas kasih Tuan, sehingga Tuan memperhatikan daku, padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Aku telah mendengar kabar tentang segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu meninggal dunia, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang belum kau kenal." Beberapa waktu berselang, Boas memperistri Rut dan menghampirinya. Maka atas karunia Tuhan, Rut mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu para wanita berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Semoga nama anak ini menjadi termasyhur di Israel. Dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang sayang padamu telah melahirkannya. Dia lebih berharga bagimu daripada 7 anak laki-laki."
Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya di pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Lalu wanita-wanita tetangga memberi nama kepada anak itu dengan berkata, "Seorang anak laki-laki telah lahir bagi Naomi." Anak itu mereka beri nama Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, "Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah kalian suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah jadilah pemimpin yang baik. Menjadi pemimpin adalah sebuah capaian terbaik dalam karir atau proses kehidupan seseorang. Ada yang memulainya dari nol, ada yang terlahir sebagai pemimpin, bahkan bukan sebagai realitas yang sulit dicerna, bahwa ada yang mencapainya dengan cara-cara yang tidak elegan. Satu yang penting di sini adalah menjadi pemimpin. Walau demikian, menjadi pemimpin sebaiknya bukan karena ada kesempatan atau peluang, atau karena bernasib baik. Menjadi pemimpin itu harus benar-benar paham tentang tujuan atau destinasi,
serta kapasitas yang memadai untuk membawa dirinya dan orang yang dipimpin mencapai destinasi yang dimaksud. Seorang sopir angkot tahu kemana dia akan bergerak dengan mobilnya, dan semua penumpang tahu bahwa sang sopir dapat membawa mereka juga ke tujuan. Seorang sopir angkot tidak peduli dengan mau tampil seperti apa, tetapi dia peduli dengan bagaimana mereka yang menumpang mobilnya bisa sampai ke tujuan dengan nyaman, dan untuk jasa itulah dia diupah. Sebuah realitas yang sederhana, namun pada kenyataannya banyak pemimpin yang tidak lebih baik dari seorang sopir angkot. Pemimpin yang tidak punya tujuan perjalanan, atau kalaupun punya, tidak terampil untuk membawa semua yang dipercayakan kepadanya untuk sampai ke tujuan. Alhasil, semua kehilangan arah dan mulai saling membinasakan. Saudara-saudariku terkasih, Yesus hari ini secara terbuka mengoreksi para pemimpin pada masanya yang tidak lebih baik dari seorang sopir angkot. Pemimpin-pemimpin seperti ini tentu menurut Yesus menyesatkan dan bahkan dapat membinasakan, apalagi kalau dia pemimpin sebuah kelompok keagamaan. Maka, seorang pemimpin harus terus mau belajar. Jangan terlalu cepat merasa diri cukup. Yesus meminta untuk tidak cepat klaim diri sebagai guru dan sebagai mentor. Marilah kita belajar dan terus belajar agar kita tidak menghadirkan kebekuan keangkuhan dalam kepemimpinan kita. Semoga demikian. Amin.